Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Tutor Praktek Peradilan Perdata Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Sujaya, NIM 0521143007, mahasiswa Fakultas Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan simulasi sidang perdata sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara Wans Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi sesuai tugas pada sesi ke-7. Simulasi ini mencerminkan proses persidangan nyata mulai dari pembukaan sidang, pembacaan gugatan, jawaban, replika, duplika, pembuktian hingga kesimpulan. Dengan demikian, saya mulai simulasi persidangan. Pembukaan sidang. Hakim Ketua. Sidang perkara perdata nomor 125 PDT-G/2023/PN.BGR antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan memperkenalkan diri. Kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Sujaya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 hadir untuk dan atas nama penggugat Tuan Andi. Kuasa hukum penggugat memperkenalkan diri. Hakim. Baik, persidangan kita lanjutkan pada agenda pembacaan gugatan penggugat. Pembacaan gugatan penggugat. Kuasa hukum penggugat. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya membacakan secara lengkap gugatan penggugat sebagai berikut. Pertama, posita, dasar alasan gugatan. 1. Perjanjian yang sah bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga total 1 miliar rupiah. 2. Kewajiban pembayaran. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Yang pertama, 300 juta sebagai uang muka saat penandatanganan. Yang kedua, 700 juta sebagai pelunasan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. 3. Kewajiban penggugat. Setelah pelunasan, penggugat wajib pertama menyerahkan sertifikat tanah asli dan mengurus proses balik nama ke atas nama penggugat. 4. Fakta Wans Prestasi. Bahwa hingga lebih dari 6 bulan setelah tanggal perjanjian, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua. 5. Somasi yang diabaikan. Penggugat telah menyampaikan somasi yang pertama tertanggal 20 April 2023 dan somasi kedua tertanggal 10 Mei 2023. Namun tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. 6. Alasan tergugat. Tergugat beralasan belum mendapatkan pencairan pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu. Namun alasan tersebut tidak sah secara hukum perdata karena merupakan kesulitan pribadi. Dasar hukum. Yang pertama, Pasal 1238 KUHP Perdata, debitur dianggap lalai setelah diberi somasi. Yang kedua, Pasal 1243 KUHP
once prestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi. Yang ketiga, pasal 1244 dan 1245 KUHP kesulitan pribadi tidak termasuk force majeure. Yang keempat, pasal 126 KUHP kredit berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Yang kelima, doktrin Subekti dan Purwosudijopto mengenai once prestasi. 3. Petitum, tuntutan penggugat. Penggugat memohon kepada majelis hakim agar yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan once prestasi. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. Yang keempat, menghukum tergugat mengembalikan uang 300 juta kepada penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi 200 juta. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada tergugat. 7. Menyatakan putusan uitvoerbaar by voorraad dapat dijalankan terlebih dahulu. Demikian pembacaan gugatan penggugat yang mulia. Jawaban tergugat. Pokok jawaban. Yang pertama, tergugat mengakui adanya perjanjian. Yang kedua, mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Yang ketiga, keterlambatan karena pinjaman bank belum cair. Yang keempat, gugatan memohon kebijaksanaan majelis hukum hakim untuk memberi waktu tambahan. Yang kelima, tergugat menolak seluruh tuntutan ganti rugi penggugat. Replika penggugat. Kuasa hukum penggugat. Yang mulia, terhadap jawaban tergugat berikut kami sampaikan replika. Yang pertama, alasan pinjaman bank tidak dapat diterima. Kesulitan finansial bukan merupakan force majeure sehingga tidak menghapus kewajiban tergugat. 2. Somasi telah dilanjutkan 2 kali. Menurut pasal 1238 KUHP, penggugat secara hukum telah dinyatakan lalai. Yang ketiga, kerugian nyata. Penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pemilik lain akibat kelalaian tergugat. Yang keempat, tidak ada itikat baik. Keterlambatan lebih dari 6 bulan menunjukkan kelalaian serius. Penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan dan petitum. Duplika tergugat. Poin duplika. Poin pertama, tergugat tetap melaksanakan bahwa keterlambatan karena bank. Poin kedua, mohon toleransi. Dan yang ketiga, menolak ganti rugi. Pembuktian. Kuasa hukum penggugat. Yang mulia, pada tahap pembuktian ini kami mengajukan alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, bukti P1, perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, bukti P2, surat somasi 1 tanggal 20 April 2023. Bukti P3, surat somasi kedua tertanggal 10 Mei 2023. Dan keempat, bukti P4, bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta. Yang kelima, bukti P5, fotokopi sertifikat tanah milik penggugat
Semua bukti ini membuktikan adanya perjanjian, kewajiban pembayaran, kelalaian tergugat, dan kerugian yang ditimbulkan. Pemeriksaan saksi penggugat. Hakim, silakan hadirkan saksi penggugat. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Pertanyaan oleh kuasa hukum penggugat. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Yang kedua, apakah saudara mengetahui pembayaran uang muka sebesar 300 juta? Yang ketiga, apakah saudara mengetahui batas waktu pelunasan 3 bulan? Yang keempat, apakah benar penggugat telah mengirim 2 kali somasi? Yang kelima, apakah benar tanah tidak dapat dijual ke pihak lain selama menggunakan pelunasan? Kuasa hukum tergugat dapat melakukan pertanyaan silang. Kesimpulan penggugat. Kuasa hukum penggugat. Yang mulia majelis hakim, setelah melalui serangkaian persidangan dan pemeriksaan, penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan fakta. Yang pertama, perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 adalah sah. Yang kedua, tergugat wajib melunasi 700 juta paling lambat 15 April 2023. Yang ketiga, hingga lewat 6 bulan tergugat tidak melunasi kewajibannya. Yang keempat, penggugat telah melakukan 2 somasi yang sah. 5. Alasan bank tidak cair tidak relevan secara hukum. Kesimpulan hukum yang pertama, tergugat lalai menurut pasal 1238 KUHP. Yang kedua, tergugat prestasi menurut pasal 1243 KUHP. Yang ketiga, tidak ada force majeure. Yang keempat, penggugat berhak membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi dalam pasal 1267 KUHP. Permohonan. Dengan ini penggugat memohon majelis hakim yang pertama mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan tergugat prestasi. Yang ketiga, membatalkan perjanjian jual beli 15 Januari 2023. Yang keempat, menghukum tergugat mengembalikan 300 juta kepada penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi 200 juta. Dan yang keenam, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Bogor, 25 Januari 2025. Kuasa hukum penggugat Sujaya. Penutup sidang hakim. Baik, pemeriksaan perkara telah selesai. Putusan akan dibacakan pada 10 Februari 2025. Sidang dinyatakan ditutup. Demikian video simulasi ini dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.